Proses tadi sangat melelahkan karena visa saya tadi ada bermasalah, bukan. Hey guys, welcome back to my vlog dengan tampilan baru. Dan sekarang waktunya perjalanan saya dimulai, perjalanan panjang saya untuk menyusuri Oceania. And here's the clue. Saya mau naik taksi dulu. I'll see you. Berjumpa kembali dalam perjalanan saya. Kali ini saya akan berjalan menuju ke Taiwan. Naik pesawat sih, bukan berjalan. Tapi anyway, saya sekarang sedang menuju ke Terminal 3 Soekarno-Hatta. Dan diberitahu kalau China Airlines itu ada di gate 3 di Terminal 3. Tadi proses untuk check-in lumayan memakan waktu karena memang dokumen saya banyak banget. Tapi saya apresiasi sekali dengan petugas China Airlines tadi yang sudah membantu saya untuk mendata keperluan saya. Hingga akhirnya saya sekarang bisa sampai di lounge dengan menukarkan Dragon Pass saya. Oke, ini saya mau coba makan dan makanan tersedia banyak seperti biasa. Kalau di sini tuh enak deh kok di Indonesia tuh splurge makanannya tuh mantep. Dan saya pesan laksa untuk menemani saya. Akhirnya bisa istirahat di lounge. Tadi prosesnya sih cukup melelahkan ya pada waktu check-in. Kenapa? Karena kan saya akan berangkat ke beberapa negara. Dan ternyata memang harus didata, apalagi dari Palu Koror itu kan jarang pengunjung. Jadi mau nggak mau saya harus didata dari perjalanan awal sampai perjalanan pulang. Jadi kudos sih buat mbak tadi yang bantu buat data semua, dan masnya juga bantu data semua. Agak lama tapi akhirnya berjalan dengan lancar dan akhirnya saya bisa istirahat dulu di Plaza Premium Lounge or Sapphire Premium Lounge, which is that's really good. Di sini dan saya pesan laksa buat ngemil dulu bentar, capek banget tadi proses dari check-in dan juga ini mau boarding dulu. Saya mau makan dulu ya. Perjalanan kali ini saya akan menggunakan ekonomi asik. Nggak apa-apa, yang penting happy. Dan saya akan menempati tempat duduk di belakang. Saya masuk zona 2 menuju China Airlines. Pesawatnya saya mendapatkan pesawat yang gede, jadi saya cukup excited. Dan apakah ini tempat duduk saya? Bukan, pemirsa. Ini premium ekonomi. Saya masih di belakang, lurus terus. Tapi yang menyenangkan adalah ya nggak jadi buka. Padang banget. Yang menyenangkan adalah di tempat duduk ini ada colokan dan masih bisa berfungsi dengan baik. Kemudian juga leg space-nya sangat luas. Ada entertainment yang juga oke. Dan juga saya bisa merenggangkan kaki di sini dengan lumayan oke. Seperti biasa, saya taruh tas di sebelah seberang supaya bisa saya awasi. Untuk penerbangan kali ini menuju ke Taipei kurang lebih 5 jam perjalanan. Feeling saya agak aneh. Kenapa? Karena saya lihat kok penumpangnya nggak terlalu banyak ya. Apakah ini pertanda bahwa sebelah saya bisa kosong? Semoga bisa kosong, pemirsa. And guess what? Kosong dong, satu row lengkap di situ semua. Aduh, happy banget saya. Oke, untuk menu makanan yang ada di saat ini, kita bisa cek di layar ini. Jadi kita bisa melihat menu apa saja yang tersedia. Ada ayam, nasi, dan juga ada ikan. Terus yang menarik perhatian saya adalah di bagian section minuman. Di sini ada non-alkohol, lengkap banget. Saya surprise ya, padahal kelas ekonomi loh. Kemudian di bagian alkoholnya ada yang edisi khusus nih. Koktail khusus yang tersedia di sini. Aduh, saya jadi penasaran. Oh ya, untuk wifi, kecuali kamu bisnis ya, kalau ekonomi ya, mohon maaf harus beli, mahal. Dan inilah kemewahan bagi seorang penumpang ekonomi, di mana bisa tiduran, selonjoran. Oke,
Ini penerbangan saya ada penerbangan dari China Airlines. Saya dari Jakarta untuk menuju ke Taipei, Taiwan. Penerbangan kurang lebih akan memakan waktu 5 jam untuk bisa sampai di Taipei. Ada satu kali food service dan juga ya light meal satu karena penerbangan cuma 5 jam aja. Tapi ini oke lah karena saya akan stay semalam dulu di Taiwan sebelum besok saya akan melanjutkan perjalanan menuju ke Koror, Palau. Jadi excited karena apalagi flightnya kosong. Bisa lihat-lihat di sini ya. Kita lihat untuk pilihan special drinknya. Oke, ada macam-macam dan saya surprise untuk kelas ekonomi bisa dapat ini karena biasanya hanya business class ya yang ada special edition string untuk koktailnya. Tapi menarik dan ini rasanya juga menurut saya oke untuk bisa refresh pagi di siang hari. Oke, selanjutnya saya memilih untuk makan menu chicken yang menurut saya ini enak. Entah kenapa kalau pakai maskapai China itu saya seneng aja. Karena pasti rasanya on point. Jadi meskipun dari Indo atau menuju Indo pasti rasanya oke. Dan tadi agak shaky dikit karena turbulensi lumayan kenceng. Apalagi kau yang udah biasa terbang ke Filipina atau ke area sekitar sana, Sulawesi itu udah pasti. Melewati sana pasti akan ada guncangan. Anginnya lumayan kenceng di sana. Oke, kita sampai di Iloilo. Artinya sebentar lagi akan sampai atau 2 jam lagi, nggak sebentar lagi sih, tapi oke lah. Jadi di sini kita diminta untuk declare dan juga mengisi untuk kartu kedatangan atau kalian bisa mengisinya melalui online. Sebentar lagi akan waktunya mendarat dan ini waktunya menunjukkan kurang lebih mau jam 9 malam waktu setempat. Perjalanannya masih on track, on time juga, saya happy. Meskipun ya sepanjang jalan lumayan kenceng ya untuk turbulensinya. Sampai di sini saya akan lanjut menuju ke imigrasi. Buat imigrasi akan cari taksi untuk menuju ke tempat saya menginap yakni Holiday Inn. Kurang lebih saya membayar 320. Lumayan lah. Kalian harus tahu. Proses tadi sangat melelahkan karena visa saya tadi ada bermasalah. Bukan bermasalah apa-apa, tapi pada waktu saya print ternyata ada bagian yang kepotong, nggak ke print, bagian nomor di atas. Nah, itu akhirnya saya harus print ulang di counter. Tapi jeleknya saya adalah saya lupa kok ternyata saya nggak tahu saya save di mana atau saya kirim ke email yang mana. Saya nggak nemu, jadi ujung-ujungnya saya apply visa lagi dari awal. Tapi untungnya ada visa Amerika, jadi itu mempermudah proses lah. Terus kemudian sampai ke imigrasi, lancar sampai petugas imigrasinya itu, kalian tahu, itu sampai interogasi saya gitu. Sampai yang ditanya nih, kamu ngapain ke sini, kamu ngapain ke sana, terus ini ngapain di Jepang nih, terus ngapain ada visa Jepang, terus ngapain ada visa South Africa juga, ngapain ada visa Schengen ada 2, terus saya harus menjelaskan itu semua kayak, buset, dari sekian banyak negara ya, teman-teman ya, Amerika pun nggak pernah mempertanyakan mengenai visa-visa yang ada di paspor saya gitu. Tapi saya dipertanyakan satu persatu, ditanyakan kenapa gitu. Terus tanya how long you stay, terus ada bukti nggak kamu tinggal di sana, kamu tinggal di mana waktu di Jepang, pada waktu kamu di South Africa, kayak buset. Terus tanya lagi punya vaksin ini nggak, influenza, ada vaksin buat ini juga nggak, apa namanya, demam kuning, yellow fever. Saya pikir, hah, buset. Dan itu Afrika kan tahun lalu ya. Dan untungnya saya bawa itu kartu kuning buat vaksin. Saya bawa semua. Nggak tahu kenapa saya punya feeling pada waktu awal itu. Saya kan emang selalu bawa, apalagi pada waktu ke Fiji kemarin kan. Meskipun nggak ditanya, tapi ditanya gitu. Beneran kayak buset. Lama banget, hampir kayak setengah jam itu saya di imigrasi tadi. Akhirnya keluar, saya tarik uang dikit buat naik taksi. Dan saya stay di Holiday Inn di Taoyuan Airport, jadi itu dekat karena saya besok berangkatnya masih siang, jadi saya mau tidur dulu malam ini. And you know what? Such a relief karena saya member IHG. Kamarnya dikasih gede dan upgrade. Thank you. Dan dapat welcome drink juga, bisa memilih mau coffee atau mau teh atau mau bir atau mau wine atau mau apa. Tapi kan udah malam, saya udah kebanyakan minum tadi pada waktu di pesawat, jadi saya pilihnya teh aja. And you know what? Buat kalian yang selalu bilang sama saya, lu kan enak, oh lalalala, IHG, lalalala. Saya ini ngumpulin IHG dari nol, ya. Dari pertama bikin, dan saya nggak tahu apa itu IHG sampai dengan sekarang. Dan akhirnya saya bisa di-upgrade sekarang, dan you know what? Baik banget nih, a gift for reward travel. Akhirnya saya dapat gift pada waktu saya masuk ke dalam kamar. Ada ini dong, snack. Saya nggak usah hujan-hujan lagi keluar ke sana, ke Family Mart.
buat belanja. Udah ada snack di sini pemirsa. Dan the most interesting part adalah tempat tidurnya gede, meskipun saya cuma sendiri. Terus di sini juga ada sofa dan Holiday Inn-nya mantap. Bisa berendam bentar untuk mengurangi rasa lelah tadi. Ya sudahlah, semoga lelahku menjadi lillah. Asik. Saya mau istirahat dulu. I'll see you guys tomorrow. Saya besok mau nge-gym dan juga mau breakfast dulu sebelum saya akan ke bandara jam 8.50 karena ada free shuttle kalau dari Holiday Inn. See you. Ya, saksikanlah saya yang uring-uringan, footage saya makan snack karena lapar nggak bisa keluar. Anyway, good morning dari Taipei, Taiwan. Selamat pagi dari Taipei, Taiwan. Kali ini saya lagi mau olahraga bentar, dikit. Ini lokasi gymnya, ada di lantai 2 untuk Holiday Inn. Simple. Jadi peralatannya, very simple, tapi very clean. Dan ini untuk tempat area, ya. Lanjut, kita breakfast, menunya lengkap, ada tea egg atau telur yang direndam teh. Rasanya juga enak seperti telur pindang. Dan ini menu-menunya menurut saya oke. Ini I think one of the, the most generous Holiday Inn deh kayaknya, yang bisa kasih menu macem-macem di sini. Karena biasanya Holiday Inn ya menunya template gitu-gitu aja. Tapi ini ya menarik sih di Taiwan. Selamat pagi dari Taoyuan Airport. Sekarang saya sudah selesai untuk proses imigrasi. Sekarang saya lagi mau menuju ke lounge. Saya mau melihat apakah saya bisa akses lounge yang ada di sini atau enggak. Ya, jawabannya nggak bisa, karena saya salah bawa kartu. Mestinya JCB yang bisa dipakai Mastercard Visa, tapi saya bawanya yang biasa. Ya sudahlah. Perlu tahu kalau di Taiwan Airport ada free gym, bisa dipakai di sini. Lumayan buat latihan. Lumayan untuk peregangan kaki. Sekarang waktunya saya naik pesawat second leg untuk menuju ke Koror, Palau. Saya diuntungkan dengan menggunakan Sky Priority dan saya bisa boarding duluan. To Koror, Palau. Let's go, guys. Flight saya sekarang, apakah saya akan mendapatkan keberuntungan saya berikutnya, yakni sebelah saya kosong atau enggak. Dan so far so good. Untuk flight kali ini, let's go. Saya naik Airbus A321neo. Leg space-nya lumayan oke. Untuk depannya ada banyak kantong. Pastikan kalian jangan meninggalkan barang bawaan di sana dan ketinggalan ya. Karena banyak kejadian yang seperti itu. Inilah waktunya saya berdoa apakah sebelah saya ada orang atau enggak. Jangan ada orang. Please, saya mau rebahan. Kosong sebelah. Ya Tuhan, keberuntungan apa yang saya dapatkan? 2 kali loh dari Jakarta, terus dari Taiwan sekarang. Gak ada sebelahnya, seneng banget saya. Lumayan lega. Anyway, ini adalah beberapa menu yang bisa kalian lihat untuk petunjuknya. Justru menurut saya di sini menunya lebih bagus dibandingkan penerbangan dari Jakarta ke Taipei. Taipei ke Koror malah lebih bagus untuk tampilannya, iya nggak kalian lihatnya. Terus dari menunya pun juga introduction lebih bagus, tampilan lebih modern, dan juga tayangan seperti filmnya ini kok saya merasa agak sedikit lebih lengkap yang di sini ya. Selalu pesan makanan di sini. Kenapa? Karena kitchennya dari Taiwan nih, pasti enak nih. Wahai. Dan juga minumannya, please adain lagi yang seperti Jakarta, Taiwan. Ada dong, blah blah bar Sunmei. Saya mau pesen lagi ya, lumayan ini. Dan pastikan kalian tuh duduknya di bagian depan atau pertengahan setelah kursi darurat ya. Kenapa? Biasanya ketersediaan makanannya itu aman tuh kok di bagian depan. Saksikanlah saya yang sedang pura-pura tertidur sekaligus pamer karena sebelah saya kosong, 3 row kosong. Would you like to have the fish rice or the beef rice? The beef. Tentu hamba memilih beef. Karena PT saya pasti akan meminta saya makan banyak protein. Inilah Palau. Pertanyaan besar, apakah saya bisa melewati Palau ini atau melihat ini secara langsung? Dan total perjalanan dari Taipei ke Palau itu 3,5 jam. Dan kita sudah mau approaching. Saya memilih flight dari Taiwan
menuju ke Palau karena jamnya lebih manusiawi gitu. Soalnya kalau dari Manila ke Palau ada, tapi berangkatnya jam 12 malam atau jam 1 pagi gitu. Dan selamat datang di Koror, Palau. Waktu setempat menunjukkan pukul 18, artinya 1 jam lebih cepat dari Taiwan. Oke, atau ya 2 jam lah dari Indonesia. Sampai Palau. Wah, aduh, negara yang selalu saya tunggu-tunggu. Dan di sini itu merupakan salah satu rute untuk island hopping menggunakan maskapai United. Jadi kalau kalian mau menuju ke Guam atau kemanapun itu, kalian akan melewati Koror ini. Jadi kalau mau transit ke Guam belok kiri, ke kanan kita arrival Palau, kita belok kanan. Dan yang menarik perhatian saya pada waktu keluar, saya melihat secara langsung ada one of my bucket list flight, yakni Nauru Airlines. Aduh, pengen naik itu. Namun kemana pemirsa? Anyway, welcome to Palau. Saya lagi mau imigrasi dan saya matikan dulu kameranya. Prosesnya sangat mulus dan kalian tahu di bagian paspor saya diminta untuk tanda tangan di bagian capnya sebagai bentuk komitmen saya tidak akan merugikan environment atau lingkungan di Palau dan turut menjaganya. Saya tunjukin ya, lucu banget. Anyway, ini dia jemputan saya ke Antelope Guest House. The World War II. Oh, okay. Yeah. But the one, the place, Yeah. Japanese and American battle is outside the ring. Oh, also you need to ride on the boat. Your place, Mhm. in your hotel, Yep. Antelope is close to the UP, the what the one. Surangel, or how do you say it? Surangel. Surangel, okay. It's very nice. The owner of that one built up. Oh, okay. And this is they call the Japanese and friendship. Oh, Yeah, so they build the bridge. Selamat datang di hotel saya di Palau. Kayak secret sanctuary gitu. Saya senang malahan loh. Simple gitu di lantai paling atas sih. Tapi menarik karena saya jadi bisa, nggak tahu, saya senang aja space yang moncok gini, kayak lebih private gitu kan, ada sofanya, lumayan buat nugas atau ngedit video. Yaudah, ini saya mau cuci dulu, mau bersih-bersih. Anyway, ini shared bathroom ya, bathroom satu lagi di sebelah sana. Tapi saya habis itu mau jalan ke depan. Oke, let's go. Itu adalah restoran di depannya, tapi mau ke sana kita harus muter dulu. Dan ini ada bamboo house. Apa ini? Kok lucu? Yo. Saya mau beli SIM card dulu buat keperluan-keperluan. Guys, view-nya dong dari hotel kayak gini. Deket power plant. Hula dari Koror, Palau. Itu hostel saya di belakang, guest house-nya. Meskipun dibilang guest house, tapi harganya nggak bisa disamaratakan dengan guest house di Indonesia, pemirsa. Kenapa? Guest house di Indonesia rata harganya nggak sampai 1 jutaan. Yang ini, saya 3 malam, 6 juta, pemirsa. Kenapa pun kalau di Palau itu memang sangat mahal ya. Apalagi currency-nya kalau di sini pakai USD. Jadi kemana-mana, kalau mau bayar harus pakai USD. Kalau dikurskan ke Indonesia ya amblor. Jadinya ya udah 6 juta untuk 3 malam. Sebenarnya 2,5 malam ya, karena saya kan pulangnya itu tanggal 12 tapi jam 3 pagi teman-teman. Jadi mau nggak mau saya harus ke airport itu jam 1 pagi dari sini. Itu ada airport shuttle-nya, bayar $25. Mahal kan? Iya, betul. Tapi nggak apa-apa. Dia udah paling nggak dia bener-bener ready di sana buat nganter saya. Jadi ya gitulah. Next destination kemana? I don't know. Tapi yang pasti I'm so excited karena tadi seru deh teman-teman. Saya cerita ntar ya. Jadi kok di sini instead saya beli SIM card, mendingan saya beli voucher ini. Ada satu, ntar deh ngomongnya. Intinya ada wifi bersama yang ada di Palau yang bisa kita akses kalau kita beli vouchernya. Saya beli voucher yang untuk 3 hari masa berlakunya. Ada di mini market di dekat hotel. Let's go.
Pokoknya harganya $3 ya. Anyway, saya mau lihat beberapa barang-barang yang ada di sini. Ini kebanyakan memang barang-barang impor semua dari Taiwan, dari Jepang, dan dari Amerika. Oke, saya belum melihat ada produk Indonesia. Mungkin ada di supermarket yang lebih besar mungkin ya di sini. Ada snack, lumayan lah mau beli buat di hotel, buat nyemil-nyemil kalau malam hari sekalian lagi ngedit video YouTube ini. Nggak bisa ngemil-ngemil. Jalan-jalan ke Palau, cakep. Waktu kita makan di restoran setempat, yakni Kramer's Bar and Restaurant. Aduh, gila ini vibe-nya sangat-sangat Germany, karena memang ini restoran Jerman. Halo. Vibe-nya rame karena pas lagi ada pertandingan football. Anyway, di sini karyawannya banyak orang Filipina. Jadi kalau ngomong pakai bahasa Tagalog di sini bisa. Harga-harganya di sini semua ya, itu kurang lebih dalam USD. Dan view-nya adalah laut. Tuh lagi ada pertandingan football, ya artinya kita bisa menyaksikan juga di sini. Itu kayak tempat nongkrong mereka gitu. View-nya pantai, Kramer's makanan Jerman gitu sih. Saya pesan Wiener Schnitzel, maaf salah ngomong. Oke, anyway, ini kan ada pertandingan, jadi wifi sementara belum bisa dipakai. Kalau misalnya nggak ada pertandingan gitu atau streaming, kita bisa pakai wifi-nya ya. Halo teman-teman semuanya, saya sudah kembali ke guest house saya. Saya udah makan di Kramer's, menurut saya oke. Meskipun porsinya bisa lebih banyak lagi ya. Saya sih harapannya bisa makan lebih banyak lagi di sana. But anyway, that's fine. Karena hari ini saya juga mau istirahat full. Dan besok saya mau coba buat jalan-jalan ke kota, karena teman-teman akan kaget banget bisa melihat ada apa yang saya temukan di kota. Jadi waktu perjalanan pulang ke sini, saya ngeliat ada hal yang menarik di sana. Dan juga saya tuh pengen ke beberapa situs-situs atau sites yang ada di sini yang jadi andalannya mereka. Tapi saya nggak tahu apakah besok available atau enggak, karena memang cuacanya juga nggak bisa diprediksi. Ya moga-moga aja bisa. And ya saya mau istirahat dulu dan kita ketemu di video selanjutnya teman-teman semua ya. Bye-bye.